di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata ujian analisis kredit atau account officer. Oke. Bagian A, silakan pilih jawaban terbaik untuk pilihan ganda di bawah ini. Nomor 1, pembuatan call report dilakukan untuk memberi informasi kepada A. Pimpinan unit atau atasan AO, B. Kepala cabang, C. Direksi, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Karena call report adalah laporan yang dibuat oleh account officer atau AO untuk menyampaikan hasil kunjungan atau komunikasi kepada nasabah. Nah, laporan itu disampaikan kepada pimpinan unit, kepala cabang, dan bahkan direksi, karena semuanya memerlukan informasi terkait perkembangan nasabah. Nomor 2, proposal kredit disusun untuk sarana komunikasi kepada komite kredit bahwa A. Bisnis tidak layak dibiayai, B. Bisnis dikelola oleh orang yang buruk, C. Bisnis mengalami kerugian, D. Bisnis prospek untuk dibiayai. Nah, jawabannya adalah D. Bisnis prospek untuk dibiayai. Karena proposal kredit adalah dokumen yang menunjukkan kelayakan bisnis nasabah. Tujuannya adalah meyakinkan komite kredit bahwa bisnis tersebut layak dan memiliki prospek yang baik untuk mendapatkan pembiayaan. Nomor 3, informasi seorang nasabah mengalami atau pernah memiliki kredit macet. Ada di A. Bank Indonesia atau daftar hitam, B. OJK, C. Kepolisian, D. Semua benar. Nah, jawabannya adalah A. Bank Indonesia atau daftar hitam. Karena Bank Indonesia memiliki sistem informasi debitur atau SID yang mencatat riwayat kredit setiap nasabah, termasuk status kredit macet. Nomor 4, rasio yang digunakan sebagai acuan mengukur likuiditas adalah A. Current ratio, B. ROA, C. Perputaran piutang, D. Perputaran persediaan. Nah, di nomor 4 jawabannya adalah A. Current ratio. Karena current ratio membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar, sehingga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nomor 5, kolom aktiva di dalam neraca keuangan terdiri dari A. Semua kewajiban dan modal perusahaan, B. Semua harta dan modal atau ekuitas perusahaan, C. Semua kewajiban dan harta perusahaan, D. Semua harta dan kekayaan perusahaan. Nah, jawabannya yaitu D. Semua harta dan kekayaan perusahaan. Karena aktiva adalah semua kekayaan perusahaan, termasuk aset lancar, tetap, dan lainnya. Nomor 6, kolom kewajiban atau pasifa di dalam neraca keuangan terdiri dari A. Semua kewajiban dan modal perusahaan, B. Semua harta dan modal atau ekuitas perusahaan, C. Semua kewajiban dan harta perusahaan, D. Semua harta dan kekayaan perusahaan. Nah, jawabannya adalah B. Semua kewajiban dan harta perusahaan. Karena pasifa mencerminkan kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga dan ekuitas pemilik. Oke, nomor 7, yang bukan termasuk kredit konsumtif adalah A. KPR, B. Kredit kendaraan bermotor, C. Kartu kredit, D. Kredit usaha mikro. Nah, jawabannya adalah D. Kredit usaha mikro. Karena kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti KPR, kartu kredit, dan kendaraan bermotor, sedangkan kredit usaha mikro adalah kredit produktif. Nomor 8, analisis likuiditas perusahaan penting bagi bank karena A. Bank dapat mengetahui seberapa besar modal perusahaan, B. Bank dapat mengetahui seberapa besar kewajiban pendeknya bisa dibayarkan, C. Bank dapat mengetahui seberapa besar dana perusahaan yang ideal, D. Semua jawaban benar. Nah, jawabannya adalah B. Bank dapat mengetahui seberapa besar kewajiban pendeknya bisa dibayarkan. Karena analisis likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang penting bagi bank dapat mengevaluasi risiko kredit tersebut. Nomor 9, analisis profitabilitas perusahaan penting bagi bank. Karena bank dapat mengetahui A. Kontinuitas pendapatan perusahaan, B. Seberapa besar tingkat efisiensi perusahaan, C. Sejauh mana perusahaan mampu membiayai kegiatan operasinya, D. Semua jawaban benar. Nah, jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Karena profitabilitas mencakup semua aspek ini, pendapatan, efisiensi, dan kemampuan membiayai kegiatan operasional tersebut. Nah, nomor 10, berikut ini pernyataan yang tercakup pada aspek pemasaran calon nasabah adalah A. Jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh calon nasabah, B. Macam-macam pelanggan yang dimiliki oleh calon nasabah, C. Seberapa besar pangsa pasar yang dikuasai oleh calon nasabah, D. Semua jawaban salah. Nah, jawabannya adalah B. Macam-macam pelanggan yang dimiliki oleh calon nasabah. Karena analisis pemasaran mencakup pelanggan dan bagaimana calon nasabah memenuhi kebutuhan pasar. Nomor 11, berikut ini yang merupakan tujuan perusahaan yang mengajukan kredit modal kerja adalah A. Untuk meningkatkan daya guna dari modal, B. Untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, upah, dan gaji, dan biaya produksi lainnya, C. Usaha penambah modal, rehabilitasi, dan peluasan usaha, D. Untuk pelunasan utang yang harus dibayar dalam jangka waktu pendek. Jadi jawabannya adalah B. Untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, upah gaji, dan biaya produksi lainnya.
karena kredit modal kerja digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari. Oke, kita lanjut di nomor 12. Kredit investasi diperlukan untuk perbaikan atau penambahan modal beserta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan hal di bawah ini, yaitu A. Membeli produk jadi sebagai persediaan barang dagangan. B. Membuat pabrik, membeli atau mengganti mesin-mesin dan peralatan produksi. C. Membeli bahan baku, bahan penolong untuk operasional perusahaan. D. Membayar upah dan gaji karyawan. Nah, jawabannya adalah B. Membangun pabrik, membeli atau mengganti mesin-mesin dan peralatan produksi. Karena kredit investasi digunakan untuk pembelian aset tetap yang mendukung pengembangan usaha. Nomor 13, formulasi yang lazim digunakan oleh bank dalam pemberian kredit adalah dengan mengetahui harapan masa depan dari usaha atau bisnis calon nasabah selama beberapa bulan atau tahun mengenai perkembangan usaha, kekuatan keuangan, dan pendapatan usaha. Formulasi ini disebut dengan istilah A. Prestasi, B. Personality, C. Prospek, D. Payment. Nah, jawabannya C. Prospek. Karena formulasi ini menilai prospek usaha dalam jangka panjang berdasarkan kekuatan keuangan, perkembangan bisnis, dan pendapatan. Nomor 14 yaitu no one likes to be in debt. Maksud dari ungkapan tersebut adalah A. Tidak seorang pun yang ingin bayar hutang. B. Tidak seorang pun yang tidak punya hutang-utang. C. Tidak seorang pun yang ingin terlibat hutang. D. Tidak seorang pun yang bermasalah dengan hutang. Nah, jawabannya adalah C. Tidak seorang pun yang ingin terlibat hutang. Karena frasa ini menunjukkan bahwa berhutang adalah sesuatu yang dihindari, tetapi kadang diperlukan. Nomor 15, alasan yang umum dikemukakan oleh pengusaha ketika mengajukan kredit ke bank adalah A. Karena usahanya belum berhasil, sedangkan untuk berhasil memerlukan modal yang besar. B. Karena pembiayaan usahanya boros, sedangkan usahanya belum berhasil. C. Karena kredit adalah teman, orang yang tidak punya kredit artinya tidak punya teman. D. Karena kebutuhan usahanya selalu meningkat, sedangkan kemampuan usahanya terbatas. Nah, jadi jawabannya adalah D. Karena kebutuhan usahanya selalu meningkat, sedangkan kemampuan usahanya terbatas. Karena kredit kemungkinan pengusaha memenuhi kebutuhan modal yang tidak dapat dipenuhi dari pendapatan sendiri. Nah, 16. Pak Agus adalah seorang pengusaha pembuatan tahu dan tempe. Pada suatu saat, Pak Agus membutuhkan pinjaman dana untuk membeli persediaan kedelai impor dengan kualitas unggulan. Jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan Pak Agus adalah A. Kredit modal kerja, B. Kredit investasi, C. Konsumtif, D. Kredit multiguna. Nah, jawabannya adalah kredit modal kerja. Karena Pak Agus membutuhkan dana untuk membeli bahan baku kedelai yang merupakan kebutuhan operasional harian. Nomor 17, yaitu PT Pimatex Mandiri Jaya adalah sebuah perusahaan pengolahan udang. Saat ini, kapasitas ruangan pendingin untuk menyimpan produk olahan siap jual terbatas dan hanya mampu menampung sejumlah 150 ton udang olahan. Padahal PT Pimatex Mandiri Jaya telah berkembang pesat yang mana bisa menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 75 ton udang olahan setiap bulannya. Oleh karena itu, PT Pimatex Mandiri Jaya berencana mengajukan pinjaman dana ke bank untuk membeli beberapa ruko untuk meningkatkan kapasitas ruangan pendingin yang dimilikinya saat ini. Jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan PT Pimatex Mandiri Jaya tersebut adalah A. Kredit modal kerja, B. Kredit investasi, C. Kredit konsumtif, D. Kredit multiguna. Nah, jawabannya adalah kredit investasi. Karena kredit ini digunakan untuk membeli ruko dan meningkatkan kapasitas produksi termasuk aset tetap. 18. Analisa kualitatif meliputi kecuali A. Laba, B. Modal, C. Margin laba, D. Manajemen. Jawabannya adalah laba. Karena laba adalah bagian dari analisis kuantitatif dan bukan kualitatif. 19. Dalam analisa kualitatif yang sering menjadi perhatian adalah A. Pemasaran, B. Kapasitas produksi, C. Karyawan, D. Semua benar. Nah, jawabannya adalah D. Semua benar. Karena pemasaran, kapasitas produksi, dan karyawan adalah komponen penting dalam analisa kualitatif. Nomor 20. Bu Caroline adalah seorang ibu rumah tangga dan memiliki 3 orang anak. Salah seorang anaknya akan menempuh pendidikan di sebuah SMA swasta. Bu Karina membutuhkan pinjaman dana untuk membayar uang gedung di SMA tersebut. Jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan Bu Caroline tersebut adalah A. Kredit modal kerja, B. Kredit investasi, C. Kredit konsumtif, D. Kredit multiguna. Nah, jawabannya adalah C. Kredit konsumtif, karena pinjaman ini untuk kebutuhan pribadi seperti biaya pendidikan anak yang termasuk kredit konsumtif. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.